Kasus penipuan yang melibatkan Ferry Irawan Kusuma Senin kemarin mulai disidangkan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diketuai Hakim Sucahyo Patmo SH. Dalam sidang ini, Ferry dituduh telah melakukan penggelembungan dana milik Syam Bahri sebesar 180 juta rupiah dan memalsukan kwitansi pembelian. Atas tuduhan tersebut, ia pun dituntut hukuman 4 tahun penjara serta ganti 180 juta rupiah. Kasus maka dengan keterangan apapun dari keputusan ini sendiri, ya, dengan berat hati saya bisa jalankan, dan semoga daripada keikhlasannya justru kita dibukakan jalan yang lain. Sejujurnya persoalan Ii dan suaminya benar-benar memunculkan pertanyaan banyak orang. Tak ada asap kalau tak ada api. Semua pasti ada hubungannya dengan hukum sebab akibat. Meski hanya Ii dan suaminya yang tahu persis penyebab semua itu, ada satu hal yang kemungkinan bisa jadi pemicunya, yakni hingga kini pernikahan yang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun itu, mereka belum juga dikaruniai turunan. Ada memang handicap saya sebagai seorang wanita ialah sulit punya anak. Itu kok 10 tahun yang lain 2 bulan 1 tahun udah punya anak, saya belum. Dan ini menjadi pertimbangan saya untuk merelakan, mengikhlaskan suami saya menikah lagi. Jika benar begitu amatlah disayangkan, bermacam cara mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga meski dihasi penantian panjang untuk mendapatkan keturunan. Beberapa pasangan selebriti melakukan itu. Sebutlah Inul Daratista dan Adam yang sudah cukup lama menanti kehadiran turunan. Ada Rita Effendy dan Joe Michael serta masih banyak lagi. Tentu saja semua berusaha untuk cepat-cepat mendapat anak. Inul Daratista misalnya membuat penantian anak itu menjadi cerita mesra di antara dia dan suaminya, dan mungkin ini salah satu cara agar tidak membuat pikiran kusut. Karena Mas Adam meyakinkan saya bahwa anak semuanya itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah. Jadi kalau kamu belum dikasih ya udah. Itu orang saya, kamu punya anak nggak punya anak, aku masih setia, aku masih sayang kok sama kamu. Jadi nggak usah dipikirin banget nanti kamu sakit, stres. Saya pengen segera melihat bagaimana Inul kalau jalan perutnya besar. Gimana? Terus bagaimana Inul ngebor dalam keadaan perutnya besar. Gimana kamu itu ya ora. Saksikan sidang perceraian Huges dengan Afin yang untuk pertama kalinya digelar Senin kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tentunya setelah kita merecek yang satu ini. Babak perceraian Huges dengan Afin baru saja memasuki sidang pertama. Hari Senin kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang perceraian presenter kondang itu digelar. Gugatan cerai Huges terhadap suaminya Afin sampai pada babak baru. Senin kemarin sidang pertama perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing. Huges didampingi Max Boboy dan Afin didampingi HM Efran Helmi Juni. Agenda sidang hari itu, seperti layaknya sidang pertama, belum memasuki materi perkara. Masih berupa wejangan dan himbauan dari majelis hakim untuk kedua pasangan agar memikirkan kembali rencana perceraian mereka. Tapi tampaknya the show must go on bagi Huges. Niatnya untuk cerai dari Afin sudah bulat. Ini kan terpulang kepada Huges penggugat, dan dalam persidangan tadi dia sudah mengatakan dengan mantap bahwa dia tidak akan melanjutkan perkawinan dan akan bercerai. Oke, Bang, meskipun Afin mengatakan bahwa dia masih cinta, dia masih sayang, dia akan merubah sikap segala macam dan tidak ingin bercerai. Nggak ada yang perlu dijelaskan kelihatannya. Kalaupun saya jelaskan, tidak akan membantu menyelesaikan masalah, ya kan? Dan tidak menjadi jalan keluar untuk siapapun. Jadi ada baiknya Huges minta tolong teman-teman untuk membiarkan proses ini berjalan,
dan mohon doa aja biar yang terbaik bisa cepat terlaksana. Ini deh, apapun kejadiannya, kalau Huges ceritakan tidak akan meringankan hatimu dan tidak akan juga membantu saya menyelesaikan masalah saya. Kalau Huges bertekad tetap bercerai, lain halnya dengan Afin. Pria yang juga sempat jadi manajer Huges ini mengaku masih mencintai Huges dan tidak ingin bercerai. Tapi ia meneruskan, kalau memang itu sudah keputusan terakhir bagi Huges, mau tidak mau ia harus siap berpisah dari istri tercintanya itu. Wajar-wajar aja sih. Secara garis besar ya. Ya barangkali saya memang tadi ada salah, ya ada salah. Ugus juga ada salah. Ya kita usahakan bisa saling memaafkan lah. Ya intinya sih setiap perceraian yang pertama kan jelas. Ya Kita lihat jalanin aja. lah, kita serahin ke apa? Kita lihat, Pengadilan kita jalanin, gitu ya. kita sering ke pengadilan ya. Meski sudah sampai di meja hijau, namun perceraian Huges dan Afin masih harus melalui tahapan persidangan panjang. Artinya, tengah jalan seharusnya rumah tangga presenter kondang itu masih bisa diselamatkan. Sidang pertama kasus dugaan penipuan Ferry Irawan akhirnya digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan simak setelah kita merecek yang satu ini. Sidang pertama kasus dugaan penipuan Ferry Irawan terhadap rekan bisnisnya Syam Bahri akhirnya digelar kemarin, Senin 31 Januari bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penipuan yang melibatkan Ferry Irawan Kusuma Senin kemarin mulai disidangkan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diketuai Hakim Sucahyo Patmo SH. Dalam sidang ini, Ferry dituduh telah melakukan penggelembungan dana milik Syam Bahri sebesar 180 juta rupiah dan memalsukan kwitansi pembelian. Atas tuduhan tersebut, ia pun dituntut hukuman 4 tahun penjara serta ganti 180 juta rupiah. Kasus tak sedap yang menjerat Ferry itu sendiri bermula dari rencana Ferry dan Syam Bahri selaku pemodal berniat mendirikan sebuah rumah produksi bernama Sinarta Visual Pratama. Untuk membeli berbagai peralatan produksi, Syam memberikan dana sebesar 270 juta rupiah kepada Ferry. Ferry pun melaksanakannya. Namun saat Ferry mengajukan pembelian sebuah ruko dengan harga tinggi, Syam pun mulai curiga. Dari situlah kemudian diketahui bahwa Ferry telah melakukan penggelembungan dana dengan cara memalsukan kwitansi pembelian barang hingga mencapai 180 juta rupiah. Ferry sendiri sejak tanggal 6 Januari lalu telah mendekam di penjara Cipinang sebagai tahanan kejaksaan. Meski begitu, ia tampak tenang mengikuti persidangan. Lewat Taufik Yanuar Chandra, kuasa hukumnya, pihaknya langsung memberikan eksepsi atas apa yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Eksepsi itu kalau kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa persoalan ini bukan persoalan pidana, tetapi adalah persoalan perdata. Karena ini adalah antara direktur utama dengan direktur pada PT Sinara Visual Pratama yang mereka dirikan bersama. Masing-masing pihak itu mempunyai saham di perusahaan itu. Oleh karena itu yang berlaku di situ adalah hukum perusahaan, bukan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Sebelum sidang ditutup dan ditunda hingga Senin depan, kuasa hukum Ferry juga mengajukan status pengalihan tahanan dengan jaminan atas kliennya Ferry Irawan. Penangguhan penahanan itu atau pengalihan penahanan itu dijamin oleh istri dan orang tuanya si Ferry Irawan. Sebenarnya Cek dan Dicek ingin berbagi cerita tentang keadaan keluarga Ferry. Namun ketika didatangi ke rumahnya di Bilangan Perdatam, Jakarta Selatan, baik istri maupun keluarga Ferry tidak bersedia ditemui. Dengan berakhirnya informasi yang baru saja kami sajikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Dicek kembali dipercaya sebagai media partner program Indonesian Idol yang kedua. Dapatkan formulir pendaftaran atau informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Dicek edisi terbaru, atau hubungi pula RCTI di nomor hotline 5303550 5303540. Audisi pertama akan diselenggarakan di kota Surabaya tanggal 15 hingga 19 Februari.
Saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan terus infotainment paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.